Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana, NIM 1931041091, jurusan PJKRC 2019. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu masalah tes. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring, untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikannya sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Seorang ahli bernama James Cantel pada tahun 1890 tidak memperkenalkan pengertian tes ini kepada masyarakat melalui bukunya yang berjudul Mental Test and Measurement. Selanjutnya, di Amerika Serikat ini berkembang dengan cepat sehingga dalam tempo yang tidak begitu lama, masyarakat mulai menggunakannya. Bahkan banyak ahli yang mulai mengembangkan tes ini untuk berbagai bidang. Namun yang terkenal adalah sebuah tes inteligensi yang disusun oleh seorang yang berasal dari Prancis bernama Binet, yang kemudian dibantu penyusunannya oleh Simon, sehingga tes tersebut dikenal sebagai tes Binet-Simon tahun 1904. Dengan alat ini, Binet dan Simon berusaha untuk membeda-bedakan anak menurut tingkat inteligensinya. Dari pekerjaan Binet dan Simon ini kemudian kita kenal istilah-istilah umur kecerdasan atau mental age, umur kalender atau kronologi age, dan indeks kecerdasan inteligensi quotient atau inteligensi quotient atau IQ. Istilah-istilah yang berhubungan dengan tes yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tes. Sebelum adanya ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia ditulis dengan tes, adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu testing, merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. Yang ketiga, testi. Dalam bahasa Indonesia, tercoba adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Orang-orang ini yang akan dinilai atau diukur, baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Yang keempat, tester. Dalam istilah Indonesia atau pencobaan adalah orang yang diserahi untuk melaksanakan atau pengambilan tes terhadap para responden. Dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi tetapi ada kalanya hanya orang yang ditunjuk oleh subjek evaluasi untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, persyaratan tes. Pada bagian permulaan buku ini telah disinggung bahwa mengukur panjang sisi meja dengan menggunakan karet elastis yang diulur-ulurkan sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil ukuran tidak akan dapat dipercaya. Akan tetapi, apabila keadaannya memang terpaksa, yakni apabila kita harus melakukan pengukuran, padahal yang ada di situ hanyalah sehelai tali karet elastis, maka kita dapat menggunakan tali itu asal menggunakannya mengikuti aturan tertentu, yakni tidak boleh ditarik-tarik. Apabila situasi ini kita pindahkan kepada pelaksanaan evaluasi atau tes, maka dapat dijelaskan dalam situasi berikut ini. Seorang guru yang belum berpengalaman menyusun tes, mengadakan tes bahasa Indonesia kepada siswa, diberikan sebuah bacaan panjang dan beberapa pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa menangkap isi bacaan tersebut.
tetapi hanya meliputi bagian awal dari bacaan saja. Di samping itu, siswa diminta untuk mengambil beberapa kata suku dari bacaan itu dan menerangkan artinya. Pada waktu tes berlangsung, guru menunggunya dengan teliti dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama. Tes berjalan dengan tertib. Dari contoh di atas, yang kurang baik adalah tesnya. Pertanyaannya disusun dengan kurang cermat. Pada siswa dibebaskannya untuk memilih sendiri kata-kata yang sukar dan menerangkannya. Dengan demikian, akan banyak sekali variasi jawaban sehingga guru akan mempunyai kesulitan pada saat menilai. Guru tidak dapat memperoleh gambaran tentang tingkat kemampuan siswa. Nilai yang diperoleh tidak dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosis kemampuan untuk mengisi rapor. Dari contoh dan keterangan di atas, semua dengan singkat dapat dikatakan bahwa sumber pernyataan tes didasarkan atas dua hal, yaitu pertama, menyangkut mutu tes. Yang kedua, menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanaan. Sedangkan menurut Gilbert C. tahun 1980, halaman 31 sampai 42 menyebutkan beberapa kelemahan tes sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya tes secara psikologis terpaksa menyinggung pribadi seseorang, walau tidak disengaja demikian. Misalnya dalam rumus soal, pelaksanaan maupun pengumuman hasil. Yang kedua, tes menimbulkan kecemasan sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni. Tidak dapat dipungkiri bahwa tes akan menimbulkan suasana khusus yang mengakibatkan hal-hal yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, tes mengategorikan siswa secara tepat. Dengan mengikuti hasil tes pertama, kadang-kadang orang lain membedakan kap kepada siswa menurut kelompok atau kategori. Misalnya A termaksud pandai, sedang, atau kurang. Tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswa. Tes hanya mengukur aspek tingkah laku yang sangat terbatas. Yang ketiga, ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes yang dilakukan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, validitasi atau tepat. Validitasi merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Dalam pembicaraan evaluasi, pada umumnya orang yang mengenai istilah valid untuk alat evaluasi atau instrumen evaluasi. Hingga saat ini belum banyak buku yang menerapkan istilah valid untuk data. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila seseorang bernama A menyebut bahwa si A pendek karena tingginya tidak lebih dari 140 cm. Data tentang si A ini dikatakan valid apabila memang sesuai dengan kenyataan, yakni bahwa tinggi A kurang dari 140 cm. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Yang kedua, reliabilitas atau tetap. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan istilah reliable merupakan kata sifat atau kata keadaan. Seseorang dikatakan dapat dipercaya jika
orang selalu berbicara ajek, tidak berubah-ubah pembicaraan dari waktu ke waktu. Demikian pula halnya sebuah tes. Tes tersebut dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tepat apabila tesnya berkali-kali. Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Jika dihubungkan dengan validitasi, maka validitasi adalah ketepatan. Yang kedua, reliabilitas adalah ketetapan. Yang ketiga, objektivitas. Dalam pengertian sehari-hari setelah dengan cepat dikatakan bahwa objektivitas berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif. Artinya terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan objektif apabila dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Hal ini terutama terjadi pada sistem sinkronnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi subjektif dari sesuatu tes, yaitu tes dan penilai. Bentuk tes. Tes yang terbentuk uraian akan memberikan banyak kemungkinan kepada si penilai untuk memberikan penilaian menurut caranya sendiri. Dengan demikian, maka hasil dari seseorang siswa yang mengerjakan soal-soal dari sebuah tes akan dapat berbeda apabila dinilai oleh dua orang penilai. Sedangkan penilai, subjektivitas dan penilai akan dapat masuk secara agak leluasa terutama dalam tes berbentuk uraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain yaitu kesan penilai terhadap siswa, tulisan, bahasa, waktu mengadakan penilaian, dan kelelahan dan sebagainya. Yang terakhir, praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah atau pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh siswa. Yang kedua, mudah memperiksanya, artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman sinkronnya untuk soal bentuk objektif. Pemeriksaan akan lebih mudah dilakukan jika dikerjakan oleh siswa dan dalam lembar jawaban. Yang terakhir, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diwakili oleh orang lain. Itulah tadi hasil penjelasan tentang materi masalah tes. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.